Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sambut ibadah kita pada hari ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita angkat satu pujian bersuka dalam Tuhan. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, introitus kita pada pagi kali ini terambil dari Yohanes 1 ayat 14 yang tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada lirik tadi dikatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Biji mata itu melambangkan perlindungan Tuhan Bapak Ibu. Ketika mata kita mau kena debu, dia langsung otomatis menutup. Demikianlah Tuhan melindungi kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pengakuan dan pengampunan dosa. Kita masuk ke dalam hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum
sebagai dasar hidup orang beriman. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Akan tetapi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk karya-Mu di kayu salib, untuk darah-Mu dan tubuh-Mu, darah-Mu yang tercurah dan tubuh-Mu yang di kayu salib Tuhan, yang sudah menanggung salah dan dosa kami Tuhan, dan melayakkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pembenaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan anugerah, pengampunan dan pembenaran yang sudah Tuhan berikan, dan oleh Roh Kudus dan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan, biarlah kami dapat hidup untuk lebih taat Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan hari demi hari mengucap syukur dan berubah menjadi lebih baik Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu dan pembenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berita anugerah pagi hari ini, berita anugerah Allah terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru, saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita mengalami suka dan duka Bapak Ibu, dalam kondisi sehat, kondisi sakit. Artinya bahwa dalam kehidupan kita ada musim-musimnya Bapak Ibu. Ada musim kita tertawa, ada musim kita menangis di hadapan Tuhan. Tetapi apapun musim yang kita jalani belakangan ini, hari-hari ini tuh, biarlah kita tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mengundang untuk kita bernyanyi, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti,
tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Katakan dengan iman. Tetap percaya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Amin. Bapak Ibu, dikatakan Tuhan selalu menolong kita, selalu menjaga kita. Sehelai di rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan setiap kita secara pribadi mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Nah, adik-adik sekolah minggu, ayo maju untuk didoakan. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak sekolah minggu yang nanti akan ke ruangan mereka untuk belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami percayai dan menurut firman-Mu sangat mengasihi anak-anak, saat ini di hadapan kami dan di hadapan-Mu berdiri anak-anak di dalam jemaat ini. Mereka yang telah menyiapkan hati mereka untuk diajari tentang kebenaran firman-Mu, dan juga para pengasuh yang akan mengajari dan mendampingi mereka. Di dalam kuasa Roh Kudus kami memohon kepadamu, berkenanlah kiranya Engkau hadir penuh atas pembelajaran yang akan mereka lalui bersama. Biarlah dalam usia muda mereka, dalam usia kanak-kanak mereka sungguh dituntun untuk dapat mengerti dengan baik kebenaran-kebenaran-Mu melalui firman Tuhan yang akan mereka terima hari ini. Biarlah kiranya juga Tuhan menolong memberikan hati yang taat, supaya firman itu sungguh-sungguh mereka terima, mereka lakukan, mereka jadikan gaya hidup mereka di tengah berbagai hal yang saat ini mempengaruhi mereka untuk menjauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara iman percaya anak-anak ini, mulai dari tempat ini, di rumah, bahkan seiring dengan bertambahnya usia mereka, pengenalan mereka akan Tuhan semakin baik dan semakin benar. Kami serahkan proses belajar anak-anak ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin. Yang main musik sekolah minggu juga ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pelayan firman pada pagi hari ini adalah Ibu Pendeta Edith Nancy Mona, dan temanya adalah Injil Kekuatan Allah yang Menyelamatkan. Ibu Bapak, biarlah kita tetap
percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita dalam segala keadaan, sehingga apapun yang kita alami Bapak Ibu, kita mengucap syukur ya, bersukacita di dalam Tuhan ya. Sakit, sembuh, sehat, mengucap syukur, bersukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya undang untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyi Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam keyakinan kami bahwa Engkaulah satu-satunya pertolongan bagi kami. Saat ini kami ada di tempat ini, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini.
Berkenanlah kiranya Engkau menerima pujian dan penyembahan yang telah kami sampaikan kepadamu, juga doa dan pengakuan yang telah kami nyatakan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu, karena kami tahu hanya dengan firman Tuhan hidup kami dapat dibawa pada hidup yang benar, hidup yang memuliakan Tuhan. Karena itu kami berserah di bawah pimpinan Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca ini sanggup kami pahami dengan baik, dan bahkan kami mampu menghidupinya di setiap jalan hidup kami. Biarlah ingatan kami, perenungan kami senantiasa dipenuhi dengan kebenaran-Mu, supaya kami sanggup melihat dan memilah dari berbagai pengajaran yang sekarang ini beredar di sekitar kami. Yang kami baca, kami lihat, kami saksikan, kami tetap mampu menentukan pilihan, karena Roh Kudus menuntun kami pada kebenaran. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik, agar terpahami dengan baik juga oleh jemaat, dan kami semua dapat bersama-sama melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh liturgos tadi, bahwa hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang akan kita baca bersama dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Dua ayat ini akan kita baca secara bersama-sama. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17, judul perikopnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu lagi dalam ibadah di hari ini. Dan kita tadi sudah bersama-sama membaca dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan bersama-sama dengan jemaat CGKOI kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema seperti yang sudah disampaikan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara dan merenungkan kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, pasti kita semua akan ingat dengan seorang pemuda yang pada tahun 1505 mengalami perubahan lonjakan iman yang luar biasa karena dua ayat ini. Barangkali ada yang ingat, waktu 1505 dia masih seorang pemuda, Martin Luther. Jadi Martin Luther ini pada suatu ketika, dari sekian banyak cerita yang menginspirasi, saya memilih cerita ini. Suatu ketika dia sedang mengendarai kuda dan melintasi hutan, dan terjadi badai yang sangat besar, badai petir, dan pada satu sambaran, ada satu sambaran petir yang hampir mengenai dia, tetapi hanya ada di dekat dia sehingga dia terlempar dari kudanya. Karena khawatir akan keselamatannya, karena Martin Luther pada waktu itu berkeyakinan Katolik, dia meminta tolong pada santo yang melindungi, santo pelindungnya itu santa pelindungnya itu Santa Ana. Dan di dalam doanya, di dalam keterkejutannya dan sekaligus ketakutannya, dia meminta perlindungan sekaligus mengucapkan janji bahwa kalau saya selamat dari kejadian ini maka saya akan menjadi biarawan. Dan memang benar itu dia tepati. Martin Luther kemudian
menjadi seorang biarawan yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidupnya. Bahkan kemarin di sermon dikatakan oleh Pak Pendeta Rudi, Pak Sony yang jadi moderator, kata salah satu yang dia lakukan adalah dia menaiki tangga bukan dengan tapak kaki, tetapi menaiki tangga dengan lututnya. Karena untuk mematikan semua mungkin nafsu duniawi dia mau menundukkan semuanya di hadapan Tuhan. Tetapi pada satu titik dia menyadari bahwa usaha sebesar apapun, sekuat apapun yang dia lakukan, yang dilakukan oleh seorang Martin Luther, sekudus apapun dia menjaga kehidupannya, ternyata itu tidak berdampak apa-apa untuk mengubah statusnya yang dari seorang berdosa kemudian menjadi orang yang dibenarkan. Dia sampai pada kesimpulan, bahkan mungkin dia sempat frustrasi karena begitu banyak hal kudus yang dia lakukan, menjaga sedemikian rupa kehidupannya, tetapi dia tidak mampu mencapai keselamatan itu, sampai dia menemukan bagian yang sedang kita renungkan ini, Roma 1 ayat 16 dan 17, yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah. Kita akan merenungkan bagian ini sambil terus-menerus kita merenungkan wajah Injil yang kita hidupi sekarang sebagai gereja. Apakah masih tetap sama seperti yang Rasul Paulus beritakan di dalam Roma 1 ayat 16 atau 17? Ataukah kita sudah mengubah sedemikian rupa wajah Injil? Entahkah disederhanakan, entahkah dibuat semakin berat, dan apapun yang terjadi dengan Injil itu, ini akan menjadi bahan perenungan kita hari ini. Karena yang menjadi penting adalah Injil itu adalah kekuatan Allah. Jemaat Roma itu merupakan jemaat yang tidak dihasilkan oleh karena satu orang penginjil pun. Jadi mereka sudah ada orang Kristen, sudah ada persekutuan orang-orang percaya di situ sebelum datang Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Jadi ternyata mereka adalah orang-orang percaya yang mendengarkan Injil dari kota-kota lain, termasuk pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kemudian mereka berkumpul di situ dan kemudian mereka menjadi percaya dan saling mencari. Itulah ketika sebuah persekutuan di mana orang menjadi percaya kepada Kristus, dia tidak akan hidup sendiri, tetapi dia akan mencari orang-orang yang sama-sama percaya, yang kemudian disebut dengan persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di dalam dua ayat ini, ayat 16 dan 17, apa yang Rasul Paulus sampaikan tentang Injil. Karena pada waktu itu, mungkin ketika kita berpikir sekarang, kenapa sih Injil harus dengan begitu tegas disampaikan? Kenapa Injil harus Rasul Paulus sangat keras menyampaikan kepada jemaat Roma? Keadaan jemaat Roma bukan sama seperti kita sekarang. Menjadi orang percaya, kita sama-sama percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada hal lain. Tetapi jemaat di Roma itu merupakan jemaat yang sangat ketat berpegang pada hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat itu memuat begitu banyak peraturan, mulai dari peraturan besar sampai peraturan kecil yang menuntut orang untuk melakukan semua peraturan itu. Sedangkan ada aturan yang mengatakan bahwa satu bagian dari hukum Taurat itu tidak dilakukan dengan baik, satu bagian dari hukum Taurat itu salah dilakukan, maka semuanya gagal. Jadi satu salah semua. Nah, bagaimana coba membayangkan hidup dalam frustrasi seperti itu? Berusaha sedemikian rupa melakukan dengan baik setiap hukum itu, yang kalau saya tidak salah ada sekitar 763 peraturan yang harus dilakukan dan diikuti oleh umat pada waktu itu. Tetapi tidak mungkin dari sekian banyak itu tidak ada satupun yang dilanggar. Dan ketika satu dilanggar, maka dikatakan bahwa tidak memenuhi hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi ketatnya orang-orang di Roma itu melakukan hukum Taurat, dia datang membawa satu berita baru bahwa bukan karena kekuatan mereka berusaha melakukan hukum Taurat, bukan sama seperti yang kemudian Martin Luther lakukan, menjaga kekudusan hidup sedemikian rupa lalu orang itu mendapatkan pembenaran, tetapi hanya karena kekuatan Allah orang kemudian diselamatkan melalui Injil. Nah, mari kita sama-sama merenungkan apa sebenarnya Injil yang seringkali diberitakan di gereja-gereja. Hal pertama adalah Injil adalah kekuatan. Dalam bahasa aslinya Injil itu dikatakan dunamis, artinya seperti dinamit. Kalau kita membayangkan kinerja dinamit itu nggak pelan-pelan kan, sekali dia meledak langsung menghasilkan tenaga yang sangat besar, menghasilkan daya hancur yang sangat besar. Nah, Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu memiliki kekuatan seperti itu. Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus memberi daya pengaruh yang luar biasa sehingga siapapun yang mendengarnya kemudian mengalami transformasi kehidupan.
kemudian menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dan kemudian menjalani kehidupan sebagai orang yang sudah dibenarkan. Jadi Injil membawa seseorang dari dalam maut ke dalam hidup, tetapi dengan catatan di sini dikatakan setiap orang yang percaya. Karena ada begitu banyak juga ajaran yang beredar sekarang ini yang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu pengasih. Karena kasihnya semua orang di dunia ini diselamatkan. Tetapi yang harus kita ingat adalah keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan itu bekerja, berfungsi dengan baik pada orang yang percaya kepadanya, tidak pada orang yang tidak bekerja kepadanya. Kalau kebaikan, kalau semua hal-hal baik yang kita nikmati bersama, hujan, panas, sinar matahari, itu memang dialami, kebaikan Tuhan yang dialami oleh setiap orang. Tetapi anugerah keselamatan itu adalah anugerah yang berlaku, berfungsi pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ajaran-ajaran yang sekarang ini beredar bahwa kasih Tuhan itu berlaku kepada semua orang, termasuk yang disebut dengan Kristen progresif, kita jangan mudah menerima pengajaran seperti itu, karena firman Tuhan berkata bahwa yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang harus kita pahami di awal. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah, dia bekerja kepada semua orang. Dan setiap orang yang meresponinya dengan percaya itu mengalami transformasi kehidupan, menjadi kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan yang mengikuti kehendak Tuhan. Kemudian hal kedua, Injil itu berasal dari Allah. Jadi mari kita kembali ke aturan awal. Injil itu berasal dari Allah, bukan hasil rekayasa manusia. Karena ada banyak juga pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita yang mengatakan bahwa Injil itu kan hasil buah pikirnya Paulus, hasil desainnya Paulus. Karena sebelum Paulus belum ada perkataan Injil dan seterusnya. Tetapi dengan tegas Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Artinya tadi kita sudah bilang bahwa dia adalah dinamit. Dan dinamit itu berasal dari Allah, bukan didesain ataupun dirancang oleh manusia. Bukan karena ada orang-orang yang mau menjadikan Yesus tokoh, bukan ada orang-orang yang mau memuliakan Yesus sebagai manusia yang kemudian menjadi Allah menurut mereka, kemudian mendesain cerita Injil. Tetapi Injil adalah murni berasal dari Allah. Karena sesungguhnya Injil itu adalah pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita tahu Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa inisiatif untuk menyelamatkan manusia berdosa itu datang dari Allah di dalam kasih-Nya. Sehingga dia memilih Yesus Kristus untuk menjadi pengganti atas kita yang semestinya dihukum. Karena upah dosa adalah maut. Setiap manusia berdosa harus berakhir dengan maut. Tetapi ketika Allah memilih Yesus Kristus menjadi pengganti kita untuk mati di kayu salib, maka kita yang berdosa itu dibenarkan. Jadi bukan berarti kita yang kemudian benar, tetapi mengalami pembenaran oleh kematian Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang berasal dari Allah dan menyelamatkan manusia. Jadi perhatikan dengan baik. Jangan selalu percaya dengan berbagai macam hal-hal yang nampaknya baik, pengajaran-pengajaran yang muncul belakangan ini, yang reels, video-video pendek, ataupun podcast-podcast yang selalu mengatakan bahwa Allah itu kasih. Ingat, sekalipun Allah itu kasih, tetapi ada batasan keadilan di dalam diri Allah. Ada batasan-batasan yang Allah berikan, bukan berarti karena Allah itu kasih kemudian dia mentolerir semua bentuk dosa. Karena pilihan Allah untuk memberikan Yesus Kristus sebagai pengganti itu merupakan resiko yang sangat besar, bukan hal yang mudah. Anaknya yang tunggal diberikan untuk menjadi korban pengganti, dipermalukan, disiksa, mengalami penyiksaan yang paling serius. Tapi itu dilakukan supaya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kalau memang Allah itu kasih dan menerima semua umat manusia, maka tidak perlu ada korban pengampunan di atas kayu salib. Udah, Allah mengasihi, berikan kasih itu sebanyak-banyaknya maka dosa ditutupi. Bukan seperti itu. Tetapi proses yang Allah berikan bagi manusia itu melalui Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus bilang bahwa Injil itu kekuatan Allah, berasal dari Allah dan kemudian membawa keselamatan. Yang berasal juga dari Allah, bukan karena usaha manusia. Itu yang perlu kita ingat dengan baik. Bukan dari bagaimana kita melakukan upacara keagamaan atau bagaimana orang-orang bertarak atau bersemedi di gua-gua atau juga banyak berbuat amal.
Itu yang sering kali dilakukan supaya manusia merasa bahwa dengan dia melakukan itu, dia akan mencapai keselamatan. Tetapi keselamatan itu datang dari orang yang merespon berita Injil melalui Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib. Dan kemudian hal yang keempat, Injil itu tersedia bagi siapapun yang mendengar dan meresponnya. Karena itu kita gereja bertanggung jawab untuk menyampaikan berita Injil itu kepada siapapun. Tidak hanya pada kalangan tertentu, karena dikatakan pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Artinya orang-orang non-Yahudi. Karena itu gereja di zaman sekarang ini mendesain begitu banyak program pelayanan, begitu banyak hal yang bukan hanya berfokus pada dirinya sendiri tetapi menjangkau orang-orang yang belum mendengar Injil. Karena itu menjadi tanggung jawab gereja. Gereja bukan hanya menghidupi pelayanannya yang sudah ada di zaman sekarang ini, tetapi di masa depan, besok dan seterusnya kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Karena itu pasti kita bisa memahami bagaimana orang dengan semangat berapi-api pergi ke tempat yang sulit atau menghadapi kelompok yang sulit, yang sama seperti kemarin. Mungkin bagi kita semua yang sudah mengikuti B2B bisa mendapat gambaran bagaimana perjuangan para pekabar Injil baik kelompok maupun pribadi yang berupaya menjangkau kelompok-kelompok yang sulit. Karena itu adalah semangat memberitakan Injil. Kesadaran bahwa Injil itu bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, tetapi Injil harus diberitakan kepada siapapun. Jadi itu 4 hal yang harus kita pahami tentang berita Injil. Nah, mari kemudian saya mengajak kita semua merenungkan apa yang sedang kita lakukan di dalam Injil yang kita percayai sebagai benih yang menghidupkan semua gereja. Ada banyak yang kemudian menjadi keliru memahami Injil. Ada gereja-gereja tertentu yang merasa bahwa tidak perlu menyampaikan Injil, hanya menjamin bahwa kehidupan orang-orang yang sulit itu dipermudah dengan pemberian-pemberian sembako, dengan merawat mereka dengan pengobatan gratis ataupun donor darah ataupun apapun yang disponsori oleh gereja, tetapi tidak ada berita Injil di situ. Ingatlah bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, itu disertai dengan perintah mengajar. Bukan hanya mengatakan bahwa kasihilah, buatlah kehidupan saudaramu sesamamu itu menjadi lebih baik. Tetapi perintah pertama yang Tuhan Yesus sampaikan sebagai amanat agung itu, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan dan ajar mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu yang seringkali disalahpahami oleh gereja zaman sekarang ini. Gereja-gereja tertentu tidak mau repot. Mereka hanya menyisihkan sebagian dana dan kemudian berdonasi. Tidak mau tahu bagaimana kehidupan rohani orang-orang itu, sehingga tanpa sadar gereja sendiri menciptakan kelompok-kelompok yang bergantung penuh pada gereja. Kita harus jujur bahwa di luar sana ada banyak kelompok-kelompok yang ketika kita dengan percaya diri, gereja-gereja tertentu dengan percaya diri mengakui bahwa kami membaptis 100 orang. Padahal orang yang sama itu terlibat dalam proyek baptisan di gereja A, proyek baptisan di gereja B, hanya dengan bermodalkan baju putih, dan kemudian mereka mengaku bahwa mereka sudah dibaptis dan percaya, dan kita tidak tahu itu baptisan keberapa. Dan itu bukan salah mereka, tetapi kita yang terlalu mengejar jumlah. Kita yang selalu mengejar kuantitas dan berbangga ketika mampu membaptis orang. Tetapi kita tidak bertanggung jawab terhadap pengajaran dan pertumbuhan iman mereka. Akhirnya kejadian seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tetapi gereja yang salah dalam menyampaikan kabar baik. Akhirnya gereja pun terjebak dalam pemberitaan Injil dan dituduh dengan hal-hal yang bukan-bukan, bahwa kristenisasi dan seterusnya. Karena pola pendekatan gereja membuat orang cenderung menghakimi kita seperti itu. Saya mungkin sudah pernah cerita bahwa di Pulau Jawa ada beberapa desa di lereng Merapi itu pernah kami melayani mereka. Mereka adalah kelompok orang-orang yang mungkin pernah ingat ada kasus Ahmadiyah yang karena mereka tidak bisa diterima dalam iman Islam lagi, orang Islam tidak mau lagi mengakui mereka. Jadi mereka menjadi Ahmadiyah, tetapi menjadi Kristen, bukan Ahmadiyah, menjadi Kristen. Dan di desa-desa itu ada keluarga-keluarga yang masih kami kunjungi, mereka KTP mereka Kristen, tapi ketika kami tanya, selama ini beribadah di mana? Oh, tidak beribadah. Kenapa tidak beribadah? Karena kami memang tidak pernah beribadah. Bersedia nggak kalau kita berkumpul untuk sama-sama mulai beribadah, kita menciptakan persekutuan kecil mulai dari persekutuan doa?
oh kami tidak bersedia. Lalu kami pindah ke kelompok yang lain karena ada satu keluarga yang pada masanya mereka pernah mensponsori untuk mendirikan gereja di halaman rumah mereka. Dan kami kunjungi gereja itu masih ada dengan berbagai fasilitasnya, kursi, mimbar dan seterusnya. Memang sederhana, tidak seperti gereja yang ada, tapi memang cukup bagus untuk ukuran di desa itu. Nah, kami mengundang para keluarga yang tadinya jadi sponsor dan beberapa orang Kristen yang masih ada di situ. Kita berbincang-bincang bagaimana kalau kita memulai mengaktifkan lagi persekutuan yang pernah ada. Oke, bersedia. Nah, apa yang perlu kami fasilitasi? Mungkin carikan orang yang bisa mendukung pelayanan kami, dan kami bertemu dengan seorang mahasiswa teologi di situ. Dan ketika kami bicarakan, karena memang mereka masih berbahasa Jawa, sulit bagi kami yang di sini untuk memulai pelayanan langsung kami tangani karena Bapak Ibu yang ada di tempat itu masih berbahasa Jawa, tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi kami mengundang orang yang mahasiswa setempat untuk melayani mereka di awal. Dan kami sudah sepakat untuk memulai pada satu hari yang kami tentukan. Tetapi ketika kami datang, tidak ada seorang pun yang datang sesuai kesepakatan. Kami datang gereja dalam keadaan kosong, hanya ada mahasiswa yang kami undang dan kami percaya untuk melayani itu. Dan ketika kami bertanya apa penyebabnya, sebab kami tidak menyediakan sembako pada ibadah perdana. Nah, hal-hal kecil seperti ini adalah kesalahan gereja, bukan kesalahan mereka. Mereka memang membutuhkan itu karena kehidupan mereka seperti itu, sederhana. Tetapi ketika kita mengadakan pendekatan selalu dengan cara seperti itu, maka mereka akan melihat Injil adalah sembako. Injil adalah hal-hal yang kita bagikan dan apa yang mereka dapatkan. Dalam hal ini, kita perlu merenungkan ulang. Apa wajah Injil yang ditawarkan, yang diberitakan dengan tegas oleh Rasul Paulus pada saat itu, dan bagaimana Injil itu ketika sampai di tangan kita. Kita merupakan orang-orang yang tidak mau repot, orang-orang yang tidak mau ambil resiko, orang-orang yang takut kalau ditolak, sehingga kita mau mengabarkan Injil dengan cara yang smooth, dengan cara yang sudah kita sederhanakan sedemikian rupa sampai kehilangan inti dari Injil tersebut. Membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang harus bertaruh nyawa, yang sungguh-sungguh memberitakan Injil yang murni bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan untuk selamat, untuk dipindahkan dari dosa ke dalam maut, engkau harus percaya. Hanya Dia jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa. Itu inti Injil. Tetapi kita sekarang sangat saya katakan tidak mau repot. Kita mencari jalan yang paling sederhana sampai kita kehilangan makna Injil yang sebenarnya. Padahal di sini dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang berasal dari Allah dan yang menyelamatkan, dan itu diperuntukkan kepada siapapun, dan yang bertugas menyampaikan itu adalah saya dan kita semua yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa tanggung jawab kita bagi gereja masa kini? Apakah tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil? Jangan hanya mempercayakan kepada komisi penginjilan yang ada di gereja, kepada penatua, diaken, kepada para pengurus komisi pria, komisi wanita, komisi pemuda, dan komisi anak-anak. Di sementara kita sebagai jemaat tidak pernah bersungguh-sungguh secara serius mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mungkin kita bisa bilang, Ibu Pendeta, saya kan bukan termasuk orang yang fasih untuk memberitakan Injil. Oh, tidak perlu. Jika memang bukan bagian kita untuk bicara menyampaikan Injil secara verbal, ambil bagian. Misalnya kita menjadi pendoa yang sungguh-sungguh, yang terjadwal, yang mendoakan tempat yang benar-benar menjadi target pekabaran Injil kita. Atau kedua, kita sisihkan sebagian dana kita secara pribadi. Ibu-ibu, para wanita, bapak-bapak, menyingkirkan sebagian dari hobi kita. Hal-hal yang kita anggarkan untuk hobi kita atau anggaran-anggaran yang biasa kita tujukan pada pribadi kita, kita sisihkan dan kita sampaikan kepada komisi pelayanan di dalam jemaat. Ini bagian saya sebagai wujud tanggung jawab saya untuk pekabaran Injil, karena saya tidak bisa melakukan bagian yang lain, dan doakan itu. Jadi sebenarnya kita jangan terlena dengan kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, di mana kita sudah cukup percaya, sudah cukup yakin bahwa saya Kristen. Tetapi ketika kita tidak melakukan apapun untuk menjangkau orang lain, maka kita merupakan orang yang bersumbangsi untuk menjadikan kekristenan itu berhenti pada satu ketika. Mari lihat ancaman di generasi sekarang. Kita harus jujur anak-anak kita.
Ada berapa banyak mereka diserang dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang nampaknya baik, yang nampaknya populer, yang nampaknya mereka kelihatan keren bagi teman-teman mereka. Dan ketika kita sebagai orang tua, ketika kita sebagai gereja tidak cukup cermat, tidak cukup giat untuk menanamkan kebenaran, untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang Kristus secara sungguh-sungguh, maka percayalah, pada gilirannya mereka akan perlahan-lahan menjadi sama seperti dunia. Ada seorang yang mengatakan, ketika kita tidak bersungguh-sungguh mengajari anak kita tentang kebenaran, itu artinya kita membiarkan dunia mengajari anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil seringkali selalu kita identikan dengan para penginjil, selalu diidentikan dengan pendeta, pelayan, dan semua hal yang berhubungan dengan Injil, evangelis, dan seterusnya. Tetapi hari ini, kita semua yang telah mengalami kekuatan Injil, mari kita sama-sama bergerak. Mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang berkomitmen untuk menyampaikan Injil dengan cara yang mungkin kita lakukan. Karena kita tidak menggunakan kekuatan sendiri. Kita baca bersama, kita pahami bersama bahwa Injil itu kekuatan Allah. Dan ingat, ketika kita tidak ambil bagian sekalipun, Injil itu bisa sampai kepada orang lain. Lihat jemaat Roma. Tidak ada Paulus, tidak ada siapapun rasul yang datang di situ. Tetapi dari pendengaran mereka tentang berita-berita Injil dari orang lain yang bukan berasal dari Roma, mereka kemudian menjadi percaya. Jadi artinya bahwa kalau kita tidak ambil bagian, kita tidak memberi diri untuk Tuhan pakai, maka Tuhan bisa memakai orang-orang lain. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hanya akan menjadi penonton, kita hanya akan menjadi orang yang pasif dan membiarkan orang lain bergerak, ataukah kita mau ambil bagian untuk melakukan apa yang mampu kita lakukan. Saya percaya kita semua yang hadir di sini memiliki kemampuan untuk itu, memiliki kemampuan untuk berdoa, memiliki kemampuan untuk berdonasi. Bagi yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara verbal, minta kekuatan Tuhan untuk menyampaikan. Sehingga kita semua adalah orang-orang yang berbagian untuk menyampaikan berita Injil yang Tuhan sediakan bagi semua orang, bukan hanya bagi kalangan-kalangan tertentu. Biarlah dengan firman Tuhan hari ini kesadaran kita terbangun untuk kembali menyadari bahwa Injil setelah sampai di tangan kita sudah mulai berubah arah, sudah mulai berubah bentuk karena kelalaian kita. Nah, hari ini mari kita sama-sama menyadari, mengubah pola pikir, mengubah cara-cara pelayanan kita, mendesain kembali Injil yang sesungguhnya, mengandalkan Tuhan Sang pemilik Injil itu, supaya Injil yang kita beritakan bukan hanya kita nikmati di dalam jemaat kita, tetapi ada banyak orang di luar sana akan dapat menerima berita Injil kemudian diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hidup dengan berbagai macam pengaruh di sekitar kami sehingga tanpa kami sadari, Injil yang adalah kekuatan Allah, kami batasi kuasanya oleh karena ketakutan kami, oleh karena kelalaian kami, oleh karena ketidakmengertian kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya Injil itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah, yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan setiap orang, mentransformasi kehidupan semua orang. Dan oleh karena itu sebagai orang-orang yang telah menerima Injil, kami bertanggung jawab untuk menyampaikan berita itu kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami bagian dari pekerjaan-Mu. Beri kami segenap kemampuan yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, supaya Injil terselamatkan dan Injil tersampaikan dan banyak jiwa yang terselamatkan oleh berita Injil yang kami sampaikan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan Bumi Penuh Kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. 'Surga, 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 'surga
bersatu hati untuk menyampaikan setiap permohonan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Saat kami terkumpul di tempat ini ya Tuhan, kami rindu mewujudkan syukur kami, pujian kami karena kami terpelihara oleh kasih Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah melindungi perjalanan hidup kami sepanjang minggu yang sudah kami jalani. Tuhan juga yang sudah memampukan kami untuk melakukan setiap aktivitas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga ditolong ya Tuhan ketika anak-anak kami boleh menjalani pendidikan mereka, boleh menjalani setiap hal yang menjadi urusan mereka. Tuhan yang menolong mereka. Kami juga bersyukur untuk keberhasilan, untuk hal-hal baik yang kami alami di sepanjang minggu ini, yang kami akui itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Juga ketika kami boleh menjalani kehidupan dengan hari-hari hidup yang bertambah, yang menunjukkan bahwa ada banyak cinta kasih Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena itu Tuhan tak berhenti kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah yang layak untuk menerima puji, hormat, dan sembah kami. Dan saat ini Tuhan perkenankan kami memohon kebaikan dan kasih Tuhan untuk kehidupan kami. Kami yang bersyukur pada hari-hari di sepanjang minggu ini, Ibu Sabrina Angela Mensinga pada 11 Juni, Benediktus Nainggolan pada 14 Juni, Bapak Orlando Yan Lalamentik pada 18 Juni. Terima kasih untuk cara Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih untuk hidup yang senantiasa mereka jalani bersama Tuhan, yang tidak semuanya menyenangkan, tetapi dipenuhi dengan sukacita karena Tuhan yang menolong mereka. Biarlah kiranya dengan bertambahnya usia, bertambah juga pengenalan dan kasih mereka akan Tuhan, bertambah juga pengharapan mereka yang teguh di dalam Tuhan, sehingga ketika usia mereka bertambah, mereka menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang mereka alami. Buatlah berhasil setiap perjuangan hidup mereka, karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber keberhasilan dalam kehidupan setiap kami. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKOI, jemaat persekutuan yang sedang dalam kondisi sakit dan pada masa-masa pemulihan. Ada Ibu Endang Sujaryono, ada Bapak Pendeta Hans Tuan Kota, Ibu Adriana, dan Bapak Denny Nainggolan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit PON. Tuhan, setiap penderitaan sakit bukanlah hal yang mudah untuk kami lalui. Tetapi ketika saudara-saudara kami ini saat ini mengalaminya, kami percaya mereka bukan ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan pun tetap bersama dengan mereka di dalam rasa sakit, di dalam penderitaan yang mereka alami. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Engkau dengan kasih-Mu melawat, menjamah setiap bagian tubuh yang sakit, setiap penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Berkenanlah kiranya Engkau melepaskannya, sehingga mereka kembali sehat, mereka kembali kuat, dan Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan di dalam kesembuhan mereka. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang saat ini jemaat-Mu alami. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, pekerjaan, teman hidup, dan banyak hal lain yang kami gumuli dan bahkan menekan kami. Tuhan, Engkaulah yang tahu batas-batas kemampuan kami. Karena itu kami menyerahkan diri ke dalam pertolongan Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kesulitan-kesulitan yang saat ini menekan kami boleh kami lewati dengan kuat dan pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan yang akan melepaskan dan memberi keberhasilan di dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk gereja dan pelayanan di jemaat GKOI Persekutuan ini. Berkati Gembala Sidang Pendeta Riana Manjadewi, para majelis dan aktivis. Biarlah kiranya dalam kebersamaan melayani, Tuhan selalu memberikan hati yang sepakat, hati yang sama-sama tulus berbakti untuk Tuhan, sehingga kami terjauh dari godaan untuk melakukan hal-hal yang dapat membawa menjadi gangguan di dalam pelayanan. Biarlah kami sama-sama bersemangat mengerjakan tugas pelayanan kami, tidak berharap pada orang lain, tetapi apapun yang menjadi bagian kami, kami kerjakan sepenuh hati karena kami melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Mohon Tuhan berkati setiap pelayan di tempat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan dengan kecukupan ya Tuhan. Sehingga faktor ekonomi tidak akan menggoda, faktor ekonomi tidak akan melemahkan dan mengalihkan perhatian kami. Tetapi ketika kami senantiasa Tuhan cukupkan, kami memiliki cukup waktu dan perhatian untuk mengabdi pada pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami tetap berdoa juga buat lingkungan sekitar gereja ini berada, RT 01, RW 06B. Biarlah kiranya Tuhan, dimanapun juga jemaat-Mu berada, Tuhan senantiasa membawakan hati yang baik. Keberadaan kami itu mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kesejukan bagi orang yang bersama-sama dengan kami. Dan biarlah semua hal yang telah gereja ini lakukan diingat dengan baik oleh lingkungan sekitar ini, sehingga mereka menjadi teman yang baik, menjadi saudara-saudara yang hidup bersama sekalipun kami tidak seiman. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah begitu banyak yang terjadi, yang terkadang kami tidak paham ya Tuhan, kami membawa pengharapan kami kepadamu. Bermohon kiranya Tuhan terus menjaga bangsa ini, mengarahkan hati dan pikiran para pemimpin kami untuk tertuju pada hal yang baik, mensejahterakan, mengamankan negeri ini ya Tuhan. Ketika ada dorongan hati untuk melakukan hal-hal yang tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat ini, Tuhan kiranya jauhkan, sehingga kami masih boleh berpengharapan bahwa kami masih boleh hidup aman, tentram, dan damai serta sejahtera di negeri yang Tuhan perkenankan untuk kami tempati ini. Jauhkanlah bahaya-bahaya yang mengancam, baik dari dalam kami sendiri maupun dari luar negeri kami ya Tuhan. Kami hanya berharap pada Tuhan karena kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas seluruh negeri kami. Bapa di dalam surga, kami tetap berdoa juga untuk keluarga Sugianto yang beberapa waktu lalu ayahandanya mereka dipanggil Tuhan pulang. Biarlah kiranya ya Tuhan, dalam rasa sedih, kehilangan yang mereka alami, mereka menyadari bahwa kami semua memiliki batas hidup, dan yang harus kami lakukan adalah bersandar pada pribadi yang sanggup memberi kehidupan kekal. Dan biarlah pengertian akan Tuhan senantiasa ada di dalam hati setiap kami, secara khusus keluarga Sugianto, sehingga mereka diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kami semua yang Tuhan perkenankan melayani di hari ini sebagai pelayan firman, kantoria, pemain musik, kolektan, liturgos, dan siapapun kami Tuhan, mulai dari hal yang paling kecil sekalipun, kami rindu itu dipersembahkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan setiap bentuk pelayanan kami, agar berkenan bagi Tuhan dan memberkati umat yang Tuhan perkenankan untuk kami layani. Setiap umat yang hadir hari ini ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam setiap hati, sehingga kami dapat merasakan bahwa lebih baik berada di hadirat Tuhan daripada berada di tempat lain. Karena ada berkat yang tersedia bagi orang-orang yang memilih bersama Tuhan daripada memilih berada di tempat lain. Kami tetap berdoa buat Sinode GKOI, kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, kemampuan, dan semua karunia terbaik, agar setiap pemimpin yang ada di sana memikirkan dan melakukan dengan baik semua hal yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Berkati sinode kami dalam pergumulannya ya Tuhan, supaya dalam panggilan kami sebagai sinode, kami tetap bersungguh-sungguh mengerjakan dengan baik, dan setiap jemaat pun menopang kami dengan kerinduan yang sama, supaya panggilan kami sebagai sinode GKOI mampu kami lakukan dengan baik di tengah pelayanan kami di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami membawa segenap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita membawa persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Selaku tanda syukur kami ini Tuhan, berkatilah Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua ini menjadi saluran berkat bagi pelayanan di jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tambahan Warta Jemaat 16 Juni 2024. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Edith N. Mona yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan pelayanannya. 2. Terima kasih kepada jemaat yang hadir pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 3. Disampaikan kepada jemaat bahwa Gembala Sidang Pendeta Riana Manjadewi hari Minggu ini melayani pertukaran mimbar GKOI di GKOI Pengutusan Pondok Kopi. 4.
Ibadah PW akan dilaksanakan hari Rabu 19 Juni 2024 pukul 10 di gereja. 5. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Komisi Sekolah Minggu GKOI Persekutuan akan mengadakan acara Tea Walk ke Gunung Mas, yaitu di Puncak Bogor pada hari Rabu 19 Juni 2024 untuk anak sekolah minggu kelas SD sampai SMA dengan biaya Rp25.000 per anak. Pendaftaran dapat menghubungi kakak sekolah minggu dan akan ditutup pada hari ini 16 Juni 2024. 6. Ibadah PKM akan dilaksanakan pada Minggu 23 Juni 2024 pukul 17 WIB di gereja dengan tema The House of Players dengan pelayan firman Pendeta Hedi Bong STH. 7. Sakramen baptisan dilaksanakan setiap awal bulan jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Berita duka cita. Telah meninggal dunia ayahanda saudara Sugianto pada hari Kamis 13 Juni 2024 dan telah dikremasi pada Sabtu 15 Juni 2024. Jemaat, gembala sidang, serta majelis mengucapkan turut berduka cita. Sekian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat untuk berdiri dan kita angkat satu pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku
berkatnya melimpah mensyadar. Bapak Ibu jemaat terkasih, jemaat GKI Persekutuan ada karena ada pribadi-pribadi yang berkomitmen untuk menyebarkan berita Injil. Karena itu, mari jangan berhenti sampai di sini. Kita lanjutkan berita Injil dengan cara yang paling mungkin kita lakukan, sehingga kekuatan Allah itu bekerja di setiap hati dan membawa lebih banyak jiwa dalam keselamatan. Pulanglah jemaat di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Teruslah saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.